Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cendera mata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Saya di sini dan teman-teman akan melakukan riset atau penelitian dengan tema konsep pendidikan multikultural yang ada di sekolah dasar ini. Monggo pahami rian Pak, sadurunge kula tanggapi. Yo sak metune wong kertas tekane lagi iki. Ya, ya. Oke. Untuk yang pertama Pak, Ya. apa yang Anda pahami tentang konsep pendidikan multikultural dan bagaimana pentingnya hal ini diterapkan di sekolah dasar, terutama SDN 1 Bulan? Oh iya. Gini Mas. Jadi kalau waktu kita itu dulu di SMP kan ada materi PMP, ada PPKN gitu ya. Itu tentang syarat untuk jadinya sebuah negara itu kan ada beberapa, ada wilayah, ada warga negara, dan ada satu cita-cita yang sama. Nah, masih ingat pelajaran itu? Sehingga satu cita-cita yang sama itu bisa terjadi karena satu pandangan. Terus di Indonesia bagaimana kan itu, dengan latar belakang banyak pulau, banyak suku, banyak etnis, banyak budaya, banyak jenis hidung, jenis wajah, berbagai macam karakter, bahasa dan lain sebagainya. Itu kan merupakan kerentanan, istilahnya itu yang bisa mengikis adanya persatuan untuk jadi sebuah negara itu. Dari berbagai macam budaya dan lain sebagainya, maka kita dipersatukan dalam satu ikatan yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah menjadi komitmen dari para founding father kita atau pendiri bangsa kita, bahwa hal-hal yang berbeda itu justru akan merekatkan kita. Tapi memang sekarang ini hal-hal seperti itu memang rawan akan perpecahan. Jadi seperti beda agama, beda suku, beda penghasilan. Nah, biasanya itu kasus bullying itu gara-garanya itu bisa jadi karena merasa ini lebih strong, merasa lebih kaya dan lain sebagainya. Lah di SD kami itu kita memang sudah menerapkan berbagai macam kegiatan di mana itu memungkinkan anak itu berinteraksi
satu sama lain tanpa membedakan perbedaan itu. Kegiatan itu apa saja, misalnya kita contohkan, misalnya setiap pagi biasanya diadakan sholat duha bersama. Itu tidak mempertajam perbedaan, tapi karena kita kebetulan kultur yang ada, agama yang ada di sini mungkin Islam, kita membiasakan baik itu seperti baju untuk sholat itu kan kelihatan mana anak itu anak yang dari keluarga mampu atau tidak mampu. Maka di sekolah itu ada seragam, itu kan tujuannya untuk menghindari friksi-friksi si A ini kaya, ini miskin, ini, sehingga terjadi perbedaan itu. Tapi ketika sholat itu kelihatan. Tapi toh demikian mereka dalam forum tersebut diberikan masukan setelah sholat maupun sebelum sholat, biasanya oleh Pak Wan, untuk pentingnya anak itu bahwa manusia itu di hadapan Allah itu yang dinilai itu bukan pakaiannya, bajunya, pangkat dan lain sebagainya. Itu penanaman awal ya untuk memberikan kesadaran bahwa perbedaan itu tidak dimunculkan untuk jadi suatu perpecahan, tapi sebagai berkat bahwa Allah itu menyukai perbedaan. Itu sering ditanamkan. Terus kegiatan yang pagi misalnya biasanya kumpul doa bersama, terus setelah berdoa itu kita adakan bersalaman dengan para guru. Itu ngumpul antara, tidak ada sekat-sekat kelas, semuanya ngumpul. Jadi itu yang pertama. Yang dilanjutkan berikutnya. Untuk yang kedua, Pak, apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran? Iya, ya memang pada dasarnya itu kan kita dalam setiap mata pelajaran yang diberikan pada anak itu sebetulnya kan melatih atau menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak. Seperti pelajaran matematika kan yang diajarkan ketelitian, terus istilahnya logika berpikir, untuk berpikirnya itu runut dan lain sebagainya. Karena hal-hal seperti itu kadang-kadang kalau kita tidak biasa melakukannya, maka yang terjadi generasi berikutnya itu nanti jadi anak-anak yang cara berpikir dan penarikan logikanya sering balik-balik, sehingga ketika mereka terjun dalam suatu masyarakat itu jadi semacam penyakit dalam satu masyarakat. Karena nilai-nilai itu kan semacam kesepakatan bersama, hal yang kita pahami sebagai suatu kebenaran dan kita akan melaksanakan secara bersama. Tapi jika anak itu dari awal itu memang tidak memahami nilai-nilai itu, ketika dia itu di masyarakat cenderung abai terhadap nilai-nilai tersebut, sehingga dia hanya memperturutkan kemauan dan egonya untuk itu. Mereka tidak sadar bahwa setiap hak itu melekat sebuah kewajiban, misalnya seperti itu. Jadi kita sudah melaksanakan banyak hal, terutama dalam setiap pemberian mata pelajaran selalu kita sisipkan. Jadi intinya bukan anak itu cerdas, tapi anak itu berakhlak. Selalu yang kita gariskan dalam visi misi sekolah untuk itu. Karena anak pintar itu tanpa dilandasi yang akhlak juga nantinya jadi sebuah kehancuran. Misalnya dia kelak suatu saat itu jadi pemimpin atau orang yang terdepan di negeri ini ya. Lanjut, Pak. Yang ketiga,
bagaimana Anda sebagai guru memastikan bahwa semua siswa dari berbagai latar belakang budaya merasa diterima dan dihargai di kelas? Iya. Jadi istilahnya kalau dalam pembelajaran dulu itu kan kita mengenal istilahnya klasikal. Jadi istilahnya kita itu selalu berpikir dalam satu kelas itu ada 20 botol, di mana botol itu kita siap isi dengan madu-madu yang kita kucurkan ke dalam. Itu. Jadi tapi paradigma itu kan perlahan terkikis bahwa dengan perkembangan kemajuan dan teknologi, kalau kita itu beranggapan bahwa guru itu sebagai satu-satunya sumber, maka yang terjadi kita akan tergeser, tidak ada guru lagi, karena guru sebetulnya fungsi guru sudah tergantikan. Tapi ketika kita itu memfungsikan diri itu sebagai seseorang yang bisa menemani, memberikan motivasi, dan merasa bahwa masing-masing anak itu dihargai apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Dia diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dia diberi kesempatan untuk belajar sesuai kecepatan dan kemampuan dia. Tidak ada stigma bahwa anak ini bodoh hanya karena dia lebih lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan oleh guru. Karena disadari atau tidak, masing-masing anak itu ibarat mobil itu mempunyai muatan yang berbeda-beda. Jadi ketika itu muatannya itu besi gulung yang besar, tetap itu jalannya pelan-pelan. Tapi ketika itu kosong, kecepatannya beda. Jangan dianggap yang kecepatannya pelan-pelan itu tidak menghasilkan sesuatu. Jadi karena itu ada pembelajaran terdiferensiasi. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan itu kita adaptasi, kita sadari betul. Jadi kita ketika pembelajaran itu kan memang kan kalau kita melihat anak itu kan gaya belajarnya kan beda-beda. Ada yang auditor, visioner, terus istilahnya ada yang bisanya itu kalau dengan mempraktekkan. Jadi masing-masing itu kalau dalam pembelajaran terdiferensiasi itu bukan berarti kita itu terus mengelompokkan anak-anak itu dalam anak ini yang jenisnya bisa memahami materi itu dengan melihat tayangan. Kita kelompokkan dari satu kelompok, terus yang lain yang kalau dengan mendengarkan kita kelompokkan dalam satu kelompok, terus yang lainnya kalau mempraktekkan itu kita tidak, tapi kita itu memberikan istilah sekarang itu kalau dulu kan RPP, sekarang itu istilahnya modar itu betul modul ajar. Itu kita memberikan modul ajar itu dengan berbagai macam pendekatan, di mana yang auditorial, yang mendengar itu juga bisa menyerap, yang visioner itu bisa, dan yang kinestetik yang harus mempraktekkan itu juga bisa. Itu yang kayak dosa. Ayo lanjut. Kazaki ngobrol lanjut. Selanjutnya, apakah ada kurikulum atau kegiatan khusus di sekolah yang dirancang untuk mempromosikan toleransi dan keberagaman? Iya, kegiatan itu kita laksanakan sebagai agenda rutin ya, seperti sholat berjamaah itu. Kalau itu kan keberagaman itu mencoba kita, sebagai contoh misalnya si anak A itu saat itu ketika berangkat dia kan harus wudu dan lain sebagainya, mau sholat kebetulan lupa bawa sandal. Dari satu kasus itu
itu anak itu sudah dilatih berbagai macam karakter. Misalnya, oh kalau mau pinjam sandal harus izin dulu. Ketika selesai jangan lupa untuk berterima kasih. Terus jangan lupa mengembalikan. Berbagai macam karakter itu kan bisa terjadi. Jadi kelihatannya kegiatannya itu hanya sholat duha bersama. Kalau siang sholat jamaah, sholat duhur jamaah. Berbagai macam karakter itu bisa kita tumbuhkan. Jadi yang terpenting kita sebagai guru ngontrol ketika ada anak itu yang kira-kira menyimpang dari apa-apa yang norma-norma yang kita beritahu bahwa ini tidak boleh, ini yang boleh, ini yang benar. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Tuh, ya, lanjut Mas. Bagaimana Anda menangani potensi konflik yang mungkin timbul karena perbedaan budaya atau latar belakang siswa? Ya, gini. Kalau anak itu gelut, nah, ini kan sudah pernah ke SD belum? Sudah. Atau di lingkungan sudah ya? Sudah pernah praktek ini belum? Ke sekolah-sekolah belum? Sudah ya? Yang namanya anak itu kan berbagai macam karakter. Ketika anak itu di rumah, kebetulan dia anak tunggal, kebetulan orang tuanya itu lama sekali itu sudah berkeluarga, misalnya nunggu sampai 10 tahun ya baru punya anak, dan itu satu-satunya. Kira-kira perlakuan orang tuanya bagaimana? Manja luar biasa. Ketika dia itu di rumah, wah, paling menang. Udah di sini kita itu menciptakan tempat di sekolah itu merupakan ladang untuk bersosialisasi. Ketika dia di rumah, apa yang diucapkan, apa yang diinginkan itu selalu tercapai. Anak itu juga diberi kesadaran bahwa ketika dalam lingkungan besar, lingkup besar, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang di rumah itu dianggap dia benar. Mungkin orang tuanya tidak pernah menegur, tapi di sekolah guru akan memberikan penjelasan. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini kalau dilakukan efeknya seperti ini. Kalau ini nanti dapat hukuman, bukan hukum istilahnya, dapat respon dari teman-temannya itu nanti dijauhi dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu akan membentuk karakter anak. Yang namanya karakter itu tidak bisa ujuk-ujuk. Jadi ingat-ingat ya, dari SD sampai SMP, SMA, kalau Anda itu biasa berangkat sekolah telat, saya yakin nanti waktu kerja sering telat. Karena apa? Karakter itu sudah terbentuk. Misalnya alasannya itu terlalu pagi Pak, masuk jam 6 harus sampai diberi waktu sampai nanti masuknya jam 7:30. Kira-kira bagaimana? Tetap terlambat. Karena apa? Karakter. Dikasih waktu jam 9 tetap terlambat. Dan itu etos kerja orang Indonesia rata-rata seperti itu. Karena itu jenengan sebagai pendidik PR nanti dibentuk, dibiasakan. Maka di sini sebelum jam 7 kurang seperempat, Pak Wan ini yang guru agama mimpin sudah. Silakan mulai kita berdoa bersama, baca doa ya, bersama di depan bareng-bareng. Yang telat itu ya anak itu saja uduk. Ya sebetulnya nggak telat. Masuknya kan jam 7, tapi temannya sudah mulai berbaris berdoa. Ketika telat di tengah temannya itu sebagai istilahnya hukuman sosial itu belu ayu lari uduk gitu. Ya seperti itu. Ya, lanjut Mas. Yang cewek lanjut. Apakah Anda menggunakan metode pembelajaran tertentu untuk mengenalkan siswa pada budaya yang berbeda? Jika iya, apa saja metode tersebut? Nah, itu. Jenengan golek nganu tadi. Karena kalau saya menjawab,
itu sama dengan ngapusi. Oh, saya kan makanya dari tadi tak tawarke misalnya itu nanti respondennya itu guru. Sebetulnya saya juga bisa jawab istilahnya kalau metode pembelajaran itu tetap kita itu kan masing-masing setiap anak, setiap situasi itu menuntut perlakuan yang berbeda, tidak bisa tidak. Dan semakin banyak metode yang kita kuasai, teknik-teknik yang kita kuasai itu istilahnya jadi bahan atau referensi bagi kita. Jadi misalnya tentang kemampuan guru untuk memahami tingkat perkembangan anak, fase-fase pertumbuhan psikologis anak itu juga penting. Karena apa? Itu nanti juga akan menentukan tingkat keberhasilan. Memang sekarang kita sudah dimanjakan dengan adanya teknologi ChatGPT. Memang misalnya itu cukup menceritakan kasusnya saya adalah guru kelas 5 mau mengajarkan materi ini, terus nanti akan kami sajikan dalam waktu 45 menit kira-kira, terus yang target yang mau dicapai ini, terus kira-kira apa ya, tolong nanti dideskripsikan tahap-tahapan pembelajaran nanti yang akan diadakan, materi-materi apa istilahnya, hal-hal apa yang kira-kira itu bisa kita gunakan untuk menunjang materi saya. Terus ChatGPT kan gitu enak, tapi itu bagus juga dalam arti membantu. Tol itu kan alat, tapi alat itu kan hanya sebagai istilahnya alat, bukan tujuan. Jadi ketika alat itu jadi tujuan, ya akhirnya rusak. Seperti evaluasi, testing, itu kan alat ukur. Tapi ketika itu jadi tujuan, maka yang terjadi evaluasi atau tes atau dan lain sebagainya itu hanya jadi formalitas. Yang penting menurutku bijinya 10 kan gitu. Jadi ini hanya memberi masukan. Misalnya dengan itu nanti dalam proses pembelajaran itu dibantu pakai AI. Itu yang terpenting Anda itu sudah punya gambaran dari data ini nanti tak gunakan apa. Jadi kita yang sebagai pemegang bukan tuh, lanjut. Bagaimana respon siswa dan orang tua terhadap program atau kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan multikultural di sekolah? Ya alhamdulillah untuk respon orang tua juga kebetulan kan kita bisa melihat reaksi itu nyata, dalam artian pas anak-anak kelas 1 itu ada yang orang tuanya itu jadi ini beratnya kalau jadi guru kelas 1 ya. Dengan semoga nanti kalau diangkat penempatan ya tidak langsung kelas 1. Kenapa? Ya Anda itu nanti ditemani oleh wali murid. Jadi mulang sing dolang wong tuane. Tapi sebetulnya bagus juga sih. Sebetulnya pendidikan itu kan sebagian istilahnya terbesar itu kan memang tanggung jawab orang tua. Guru itu hanya membantu karena realitanya itu memang istilahnya jumlah jam di sekolah dengan jumlah di rumah itu banyak di rumah gitu. Jadi ketika guru kelas 1 itu mengantar anaknya terus itu kelihatannya positif. Anak diajak berdoa bersama, ngumpul, jabatan tangan, itu kelihatannya sangat support dan senang juga. Itu. Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam menerapkan pendidikan multikultural dan bagaimana Anda mengatasi? Ya, Mbak siapa ini? Suaranya paling kencang ini, mulai tak takut loh. Saya Atifah Mulai
Ate. dipanggil Muna. Dari Jepara. Jeparane udah. Parahnya kedong. Kedong. Donggel. Bugel. Nganti Nggih ngantine malah. masjid kiri Kan kanan. sini masjid. Masjid. Cih ana wong nyelep anu darah. Wet apa ya jenenge? Sing goro-goro itu. Kok apa? Masih ada. Damel Haro-haro. enggak di situ kan ada anu istilahnya pohon apa itu yang digelar. Ngertos malah. Ya itu kan bahannya itu kan dari tepung itu. Jadi bahan-bahan kayak sagu loh Mas. Nah, itu digiling. Dulu tuh saya ada teman di situ. Mungkin sekarang bahannya habis terus cari-cari pati kok kono. Kamu pertanyaannya apa lali benar? Tantangan yang Anda Tantangan. sama mengatasi. Oh iya. Tantangan terbesar itu sebetulnya itu memang kemajuan teknologi yang ada ya. Penetrasi media massa, kemudian HP, YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu masif. Ya kadang-kadang anak itu kan apalagi yang game ya. Kalau game itu lihat itu kan misalnya game isinya pukul-pukul des ledak, nanti kan begitu selesai bangun lagi kan gitu. Nah, anak itu mengimitasi misalnya pengen mukul des kayak seperti superhero di situ. Nah itu kadang-kadang yang memang berat. Yang ada sebetulnya kita butuh juga pendampingan dari orang tua. Memang diakui atau tidak, yang paling mujarab itu menenangkan anak agar tidak rewel itu memang diberi HP ya. Nah itu yang lumayan. Ketika anak itu cenderung istilahnya fokus pada diri sendiri, egonya itu maka dia nanti kecenderungannya itu antisosial. Jadi ketika di sekolah itu ya kalau di SMP mungkin diperbolehkan atau SMA BWP ya. Kalau di SD memang tidak diperkenankan. Bukan berarti kita itu tidak nganum istilah akomodatif terhadap perkembangan teknologi. Anak masih belum punya cukup filter. Jadi masih dibutuhkan pendampingan untuk itu tantangan terbesar. Kalau dulu kan TV dan lain sebagainya, program-program di TV itu seperti apa, tukar nasib, ada apa lagi uang kaget dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu yang isinya menjual penderitaan orang lain, itu sebetulnya juga tidak bagus, dibutuhkan orang tua. Jadi kadang-kadang sikap-sikap menghargai tanpa pandang pula apakah dia itu dari keluarga yang tidak punya atau keluarga punya dan lain sebagainya, itu penting ditanamkan. Memang tantangannya ke depan semakin berat. Terus tantangan yang paling jelas ya penjara itu. Jadi nggak nanti sudah lulus, sudah mampu jadi guru, bismillah resiko jabatan di penjara. Seperti kasus yang kemarin itu. Loh, kan banyak sekarang yang Supriyanti diminta 50, yang minta 80. Kemarin yang anak-anak tawur dilerai itu juga kena kasus. Jadi ya itu bagian dari perjuangan. Istilahnya kita tidak bisa tidak. Ya setiap pekerjaan akan ada resiko. Seperti juga supir bis malam. Wah, gajinya gede kan begini. Resikonya juga luar biasa. Baru kedip saja sudah beda alam. Iya, makanya seperti itu. Tuh ya. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana peran guru dalam membentuk pemahaman siswa tentang pentingnya hidup berdampingan dengan harmonis dalam keberagaman?
dalam gebrakan beragama. Kebetulan kita satu SD sama, tapi yang seperti jenengan ketahui kan, walaupun toh itu sama Islam, itu kan memang ada paham. Ya yang kita lihat masa NU dan Muhammadiyah, ada yang lain lagi dan lain-lain sebagainya. Kita tuh selalu menanamkan bahwa apapun itu yang terpenting kita tujuannya sama. Perbedaan itu tidak untuk dibesar-besarkan, tapi dijadikan. Kalau mencari sisi kurang, semua orang atau semua organisasi tetap ada kekurangan. Jadi walaupun kita itu nama Islam dengan berbagai macam itu, terutama itu betul-betul diterapkan oleh guru agama kami, jadi tetap dijalankan. Latihan sholat ya dijalankan, dijelaskan detail tanpa menyinggung dari salah satu yang lain. Memang butuh kehati-hatian itu ya. Lanjut. Selanjutnya nomor 10. Wah, semarampung ya. Selanjutnya Pak, apakah sekolah memiliki kerjasama dengan pihak lain seperti komunitas, budaya, atau organisasi untuk mendukung penerapan pendidikan multikultural? Oh, ada. Kita ada kerjasama ya, istilahnya MOU. MOU itu misalnya ya, kita dengan pihak desa, pihak musola. Kemarin dulu waktu ruangan ini belum difungsikan, kita juga mengadakan MOU dengan istilah panitia yang mengurusi musola itu untuk tempat sholat berjamaah. Kita mengadakan bersama. Terus kita juga bekerjasama dengan melakukan MOU dengan desa, karena kita menggunakan fasilitas lapangan yang ada di desa, kita gunakan untuk kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Kita juga melakukan kegiatan MOU dengan kepolisian, kadang-kadang mendatangkan narasumber untuk misalnya menyadarkan tentang bahaya merokok, bahaya obat-obatan yang terlarang, terus bullying juga. Jadi bullying itu kelihatannya sederhana, tapi kalau diterapkan sulit gitu. Baru misalnya Mas Rama gini kan ketemu Mbak, loh tambah bunder, itu bullying. Kata-kata tambah bunder itu bullying, kata betul. Saya di TikTok pakai kalimat itu karena teman saya kan akrab, katakan PL itu pelanggaran. Konten kreator ya. Jadi kan bisa sifatnya itu bisa verbal dan bisa tindakan juga itu, jadi macam-macam. Jadi ya dengan penjelasan yang sifatnya itu dari Pak Polisi itu kan anak juga akan mikir, oh ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan ini nanti akan berakibat demikian, urusannya nanti di kantor polisi. Jadi nah itu yang kita jalin kerjasama. Tapi untuk sebetulnya kami juga berharap ada, tapi memang di sini juga ada ya. Kami berharap itu sebetulnya memang ada dari misalnya pengusaha dan lain sebagainya yang di sekitar itu, terutama apa pengenalan anak. Jadi memang anak itu harusnya di Indonesia itu kan fokus pendidikannya itu harusnya fokus itu mau jadi apa, mau fokus di industri atau di pendidikan dan lain sebagainya. Yang ada kita itu kan hanya menjalani ritual
6 tahun, 3 tahun, 3 tahun lagi kuliah, dan ditandai hanya selembar ijazah. Jadi kalau di istilahnya diuji kompetensi kita, ya kadang-kadang begitu. Mesti harusnya kan seperti ini. Kalau Anda seorang guru, yang menjadi pembeda Anda dengan orang lain apa? Ketika jenengan mengajar, yang dengan sampaikan, membacakan buku, membacakan materi yang ada. Pertanyaannya, kira-kira yang hanya lulus SMA bisa melakukan seperti itu tidak? Membaca? Bisa. Kalau jenengan tetap melakukan hal seperti itu, berarti Anda dengan yang lulus SMA itu tidak ada bedanya. Tidak ada nilai pembeda. Kompetensi Anda perlu dipertanyakan. Kalau jenengan memang betul-betul menjadi seorang guru, harus memberikan nilai beda. Saya ini digaji karena kemampuan saya, karena kompetensi saya, sehingga ketika orang tua pengen mengajari anak, perlu berkonsultasi dengan Anda, dan Anda memberikan langkah-langkah yang jelas untuk bisa memberikan penjelasan pada itu pembeda. Tapi selama ini kan tidak sama, bacakan, diberi pertanyaan, bedanya apa? Kan gitu. Itu untuk refleksi diri saja. Kalau dengan masih sama dengan yang di SMA, berarti tanda-tanya, oh saya ini belum hijrah. Kayak gitu. Itu Mas, tambah bonus pertanyaan deh. Ampun Pak. Ya kurang lebihnya saya dan teman-teman saya itu yang bisa kami tanyakan dan Bapak sampaikan. Adapun salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami minta maaf Pak. Oh iya, sama-sama senang. Ada yang mau belajar, masih semangat. Tapi intinya gini, yang terpenting kita itu berusaha melaksanakan apa